Shalom, Bapak Ibu Saudara, para pendengar, pemirsa program Suluh dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, baik di rumah maupun yang ada di mana saja mendengarkan siaran suara penyuluh kerjasama antara Bimas Kristen Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Senang rasanya saya Pramudiono, penyuluh agama Kristen non-PNS Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, menjumpai Bapak Ibu Saudara pagi ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang akan kita sama-sama simak bersama-sama. Sebab itu kita akan serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita akan berdoa untuk menyiapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami berkumpul saat ini melalui setiap siaran radio maupun channel YouTube yang ada. Terima kasih buat kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang akan sebentar hamba-Mu sampaikan. Kiranya Tuhan akan bekerja, berkarya saat pemberitaan firman-Mu disampaikan, dan Tuhan akan berikan kami pengertian terhadap firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yaitu kamu memang beda. Ini adalah tema yang diberikan oleh Radio Betani, dan kami sebagai penyuluh agama Kristen akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema ini. Nas firman Tuhan pada saat ini diambil dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 21. Sekali lagi Efesus 4 ayat 20 sampai 21 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Berbeda kita yang merenungkan, mendengarkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema kita kamu memang beda. Ini adalah keinginan dari Tuhan Yesus bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepadanya. Sebab Tuhan menjadi juru selamat kita, penolong kita, dan kita sebagai anak-anaknya, kita dituntut untuk tidak sama dengan dunia ini. Artinya kita harus berbeda. Nah, perbedaan ini bisa kita lihat dari perubahan-perubahan karakter yang terjadi pada setiap anak-anak Tuhan yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Misalnya, yang dulunya ia sering marah-marah, tapi sejak menjadi anak-anak Tuhan, maka ia sekarang hidupnya menjadi lebih sabar. Atau dulunya ia seorang yang suka mabuk-mabukan karena minum-minuman keras. Tetapi setelah dia kenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, ia sekarang berhenti dari mabuknya dan lebih peduli kepada keluarganya. Dan tentunya masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara, juga di Alkitab kita bisa sana menemukan orang-orang yang mengalami perubahan sehingga hidupnya berbeda dari sebelumnya. Hal inilah yang bisa kita sebut dengan mujizat Tuhan. Kenapa? Karena ada perubahan hidup di sana. Mujizat Tuhan bukan berarti suatu yang spektakuler ya. Tetapi perubahan hidup ini juga termasuk adalah mujizat Tuhan, yang mana di sana orang bisa berubah hidupnya. Nah, sekarang hidup kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus juga berbeda. Kita dulunya sebelum percaya Yesus tentunya hidupnya masih di dalam dosa, tetapi setelah kita percaya Tuhan Yesus maka hidup kita tidak di dalam dosa lagi, tetapi sudah pindah untuk menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Saya akan menyampaikan
bagaimana orang-orang yang berbeda dengan dunia ini, ada alasan-alasan di sana yang akan saya sampaikan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 alasan Bapak Ibu yang menyatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus Yesus ini adalah hidupnya berbeda dari dunia ini, berbeda dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Apa 3 alasan yang membuat kita berbeda? Yang pertama, karena kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Karena kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Hal ini bisa kita baca dalam bacaan kita tadi, Efesus 4 ayat 24. Demikian saya bacakan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kita mengenakan manusia baru setelah kita percaya Tuhan Yesus. Setiap orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus, maka hidup lamanya tentunya akan ditinggalkan. Dan ia kini mengenakan manusia baru, atau dia sekarang bisa disebut dengan manusia baru atau ciptaan baru di dalam Kristus, seperti yang disampaikan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karakter-karakter hidup lama yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini tentunya sudah tidak dilakukan lagi, karena dia kini menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, di mana karakter-karakter hidupnya di sana dipenuhi dengan kasih Kristus. Hal ini bisa nampak di dalam kehidupannya, di dalam perbuatannya, dalam sikapnya yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya Yesus. Orang akan melihat, oh ternyata si A berbeda, ternyata sudah berubah ketika dia mengenal dan percaya Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi hal yang penting bagi kehidupan orang-orang percaya, bahwa ia harus menampakkan kehidupan yang berbeda. Dan tentunya ini bukan hanya sebuah show saja atau pertunjukan, tapi betul-betul dari dasar hati perubahan itu, sehingga dia bisa menampakkan itu ke luar dalam sikap dan perbuatan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, apa alasan yang menyatakan bahwa kita itu memang berbeda dengan dunia? Yaitu karena kita telah menerima pengajaran firman Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 21 di sana mengatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan pengajaran di dalam Yesus, kita sudah menerima pengajaran firman Tuhan ketika kita beribadah, ketika kita belajar mandiri di rumah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran firman Tuhan inilah yang bisa membuat kita hidupnya berubah, berbeda. Di dalam 2 Timotius 3:16 di sana, 2 Timotius 3:16 di sana ada manfaat firman Tuhan yang saya ambil di sana, yaitu manfaatnya adalah memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ketika orang-orang menerima pengajaran firman Tuhan, dimasukkan dalam hatinya, lalu dilakukan dalam hidupnya, maka lambat laun hidupnya akan mengalami perubahan. Sikap hidupnya akan diperbaiki menjadi benar.
dan dia menjadi orang-orang yang tentunya orang baik. Karena apa? Karena sudah melakukan firman Tuhan yang dia sudah yakini, sudah menjadi rema dalam hidupnya. Firman Tuhan ini adalah pedoman dan penuntun hidup kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu penting sekali ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Kristus, kita harus tekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Dan jangan lupa melakukan firman Tuhan ini juga hal yang penting dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, alasan kita memang beda dengan dunia karena kita adalah anak-anak terang. Ya, saya kutip di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Nah, di sana firman Tuhan mengatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, kita adalah anak-anak terang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebutan anak-anak terang ini tentunya ada yang berlawanan dari anak-anak terang, yaitu anak-anak kegelapan. Nah, anak-anak kegelapan adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, yang hidupnya masih di dalam dosa. Tetapi anak-anak terang adalah orang-orang yang hidupnya sudah di dalam Kristus, yang mana hidupnya sudah di dalam firman, dan dia menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. 3 alasan inilah yang membuat kita bisa tampil beda ya di dunia ini. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang berani tampil beda di tengah-tengah dunia yang masih dalam kegelapan ini. Nah, lalu setelah kita mengetahui bahwa kita ini memang diciptakan Tuhan berbeda, ya, hidup kita berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, maka selanjutnya apa? Tindakan kita apa Bapak Ibu setelah kita tahu bahwa oh ya, saya itu memang berbeda dengan dunia. Nah, ada 3 hal Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di sini. Tindakan kita setelah kita tahu bahwa saya memang berbeda dengan dunia ini. Nah, yang pertama, tindakan kita adalah jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 17. Nah, di sana firman Tuhan mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Di sini Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus supaya jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Karena kita sudah berbeda tadi, maka kita jangan kembali hidup seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Hal pertama ini yang penting harus kita jaga. Oh, saya sekarang sudah berbeda. Saya tidak mau hidup seperti dulu lagi, berbuat dosa dengan santainya. Tidak, kita sekarang sudah diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, apa tindakan kita selanjutnya? Yaitu kita harus hidup kudus dan tak bercela. Filipi 2 ayat 15. Ya. Di sana firman Tuhan mengatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita harus hidup dengan tidak bercela, Bapak Ibu. Secara manusia mungkin ini menjadi
beban berat bagi kita karena harus tidak bercela, ya. Tetapi kita di sini diingatkan oleh Tuhan. Karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Kristus, maka sudah menjadi keharusan bagi setiap kita untuk hidup kudus dan tidak bercela ini. Di dalam Filipi 2:15 ini sudah jelas di sana dikatakan, ya, bahwa kita sebagai anak-anak Allah harus hidup tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini. Di tengah-tengah dunia ini masih banyak orang-orang yang hidupnya masih bengkok hati, tidak lurus kepada Tuhan. Hidupnya masih dia berbuat seenaknya dengan keinginan-keinginan dosa yang dilakukannya. Nah, itu adalah hal yang tidak lurus di hadapan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah berbeda hidupnya, tentunya kita harus lurus. Hidup kita harus lurus jalannya. Jangan bengkak-bengkok, jangan berbelok-belok. Harus lurus saja sesuai jalan Tuhan. Jalan Tuhan apa? Yaitu firman Tuhan ini yang menjadi jalan kita untuk hidup lurus di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, apa tindakan kita selanjutnya setelah kita tahu bahwa kita berbeda? Yaitu bahwa kita jangan takut untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di sana menyatakan firman Tuhan, yaitu tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah kita menjadi orang yang berbeda, yang diubahkan Tuhan, maka ada tugas bagi kita untuk menjadi saksi Kristus, menjadi saksi-saksi Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memberikan penyertaan saat kita menjadi saksi-saksi Kristus ini. Tidak ditinggal sendiri, tapi kita disertai oleh Tuhan. Seperti Allah kita, yaitu Allah Immanuel yang menyertai kita. Sebagai seorang saksi tentunya ada hal yang harus kita sampaikan. Apa itu? Yaitu tentang Tuhan Yesus. Intinya hanya tentang Tuhan Yesus. Bisa lewat pengalaman hidup kita, lewat sikap hidup kita, ya, kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Inilah yang akan membuat orang-orang yang belum percaya Yesus, yang belum mengenal Yesus, menjadi tertarik, bertanya-tanya, loh kok kamu bisa berubah demikian? Karena apa? Karena Kristus yang bekerja dalam diri kita, mengubahkan hidup kita. Dan kita akhirnya bisa diberi kesempatan untuk bersaksi dalam hidup kita. Sehingga orang-orang yang mendengar kesaksian ini bisa hidupnya berubah, Bapak Ibu. Kerinduan kita, mereka bisa percaya Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan takut dan malu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Itulah Bapak Ibu tindakan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang tentunya tampil beda di dunia ini. Kita tidak sendiri, tapi ada Yesus yang akan menyertai kita, menolong kita, sehingga hidup kita yang berbeda ini akan menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga orang-orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, para pemirsa dan pendengar siaran Suluh dimanapun berada, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, dan kita menyimak bersama-sama firman Tuhan, bahwa hidup kita ini memang berbeda dengan dunia ini, maka sebagai kesimpulannya yang harus kita pegang, bahwa Tuhan menuntut hidup kita untuk berbeda di dunia ini.
Tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Tujuannya adalah supaya kita bisa menyatakan, menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan lewat sikap hidup kita yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan kita dituntut juga supaya kita hidupnya tidak sama dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Ketika ada godaan datang, ketika ada ajakan untuk yuk kita hidup seperti dulu lagi, nah itulah yang harus kita tegaskan. Saya tidak mau. Kita harus tegas menolaknya. Saya sekarang sudah berbeda, sekarang saya sudah menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa berani berkata bahwa saya sudah berbeda dengan kamu. Semoga kamu bisa mengikuti jalanku. Itu yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa percaya kepada Kristus Yesus seperti kita. Tentunya inilah kerinduan kita bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di akhir pertemuan ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, di rumah masing-masing yang dengarkan siaran suluh ini. Mari kita akan sama-sama datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu pada saat kesempatan pagi ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah menyapa hidup kami Tuhan, supaya kami diingatkan untuk hidup berbeda dengan dunia ini. Dunia yang masih banyak kejahatan, masih banyak dosa. Kehadiran kami di tengah-tengah dunia adalah rencana Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi orang-orang yang agen-agen keselamatan dimanapun kita berada. Tuhan, pakailah hidup kami, setiap kami yang mendengarkan siaran suluh ini, supaya mereka dipakai hidupnya luar biasa. Mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa lewat sikap hidup mereka, lewat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan untuk Tuhan. Tuhan berkati juga saat ini jika ada yang sakit, Tuhan akan jamah dan sembuhkan mereka. Yang saat ini sedang berbeban berat, lemah rohani, lemah iman, lemah ekonomi, Tuhan turun tangan menolong mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Ajar mereka untuk senantiasa percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup mereka. Berkati juga untuk bangsa negara kami Indonesia, berkati kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, berkati mereka Tuhan, menteri-menteri yang membantunya, supaya diberikan hikmat urapan Tuhan, sehingga mereka bisa melaksanakan setiap program-program pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. Tuhan berkati juga tahun politik 2024, supaya Tuhan akan memberikan kedamaian, ketentraman, dan tentunya pesta demokrasi nantinya boleh berjalan dengan lancar dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Demikian juga untuk kota kami Salatiga. Berkati kota kami tercinta Salatiga, di dalam nama Tuhan Yesus kiranya terjadi muliaan Tuhan, Engkau nyatakan terjadi pemulihan di kota kami, pemimpin-pemimpinnya menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, hidup seturut kehendak Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap hidup kami. Sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan akan menolong memampukan kami untuk boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siaran suluh Suara Penyuluh yang hari ini bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu, dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga kita bisa hidup tampil berbeda di dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan, dan tentunya jaga kesehatan kita masing-masing, jaga kondisi kita masing-masing,
supaya kita tetap sehat dan terus terpelihara dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa dalam siaran program suluh berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.